Sekarang kita coba membahas apa saja sih smart grid itu. Jadi apa sih sebetulnya komponen-komponen atau teknologi-teknologi atau metode atau aplikasi yang mendukung smart grid atau termasuk dalam smart grid atau bisa dikategorikan ke dalam smart grid. Tentu saja ini sebetulnya banyak turunannya. Jadi yang saya bahas hari ini hanya gambaran saja untuk memberi stimulan sehingga kita bisa mencari lebih jauh kira-kira apa saja smart grid itu. Nah, ini sistem smart grid yang lengkap. Jadi intinya ada bangunan yang dilengkapi oleh pembangkit sendiri, bangunan komersil, dilengkapi dengan sistem penyimpan energi, kemudian juga bangunan-bangunan rumah yang memiliki panel-panel surya misalkan, sistem pembangkit listrik sendiri, kemudian juga perusahaan utility yang dilengkapi dengan beberapa pembangkit renewable dan sistem monitoring system yang didukung oleh infrastruktur komunikasi termasuk satelit sehingga dia bisa mengawasi sistemnya dan semua ini berkomunikasi. Jadi antara pengguna listrik dengan penyedia listrik, perusahaan penyedia listrik itu memiliki peluang untuk berkomunikasi melalui infrastruktur teknologi informasi digital dan komunikasi. Nah, apa saja yang termasuk dalam komponen smart grid seperti ini? Kita bisa lihat dari level korporasi, dari level utility, dari level perusahaan penyedia jasa kelistrikan. Yang pertama adalah smart control. Jadi dalam pengoperasiannya, sistem tenaga listrik itu ada atau memiliki suatu ruang kontrol yang menggambarkan seperti apa jaringan yang sedang mereka operasikan, kemudian ada parameter-parameter yang membuat mereka mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, smart control di smart grid ini sama dasarnya, hanya dia lebih mengintegrasikan sistem-sistem teknologi yang lebih banyak. Jadi tidak hanya jaringan, tapi mereka juga mempunyai visual atau bahkan bisa memberi perintah gitu ya ke komponen-komponen kelistrikan di dalam sistem, atau bahkan bisa ke depannya bisa berkomunikasi dengan operator yang menggunakan kacamata 3D yang langsung meng-capture keadaan di lapangan dan mengirimkannya ke pusat command center, sehingga betul-betul semua informasi mengenai sistem itu terkumpul di command center dan bisa digunakan untuk membuat sistem yang sehandal mungkin. Nah, apa yang dikontrol tentu saja selain penggunaan sebetulnya adalah komponen. Jadi di komponen smart grid ini ada smart electrical components, yaitu ketika komponen-komponen listrik menjadi lebih pintar. Bagaimana mereka lebih pintar? Artinya mereka mempunyai teknologi pendukung seperti sensor-sensor yang dipasang di beberapa komponen yang secara terus-menerus memungkinkan setiap komponen itu dimonitor parameternya, kondisinya, sehingga kita tahu apakah kondisinya itu sesuai, stabil dengan apa yang diperlukan untuk mengoperasikan komponen tersebut secara aman. Sehingga kita bisa memastikan bahwa availability, keadaan suplai listrik kita adalah 100%. Kenapa? Karena kita tahu sampai level komponen kondisinya seperti apa, kesehatannya seperti apa, dan kita bisa tahu bahwa selama komponen-komponen itu sehat, listrik kita juga akan tersedia 100%. Kemudian reliability, kita juga bisa mengetahui ketika sistem itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebelum terjadi kerusakan, kita bisa lakukan tindakan sehingga tidak sempat terjadi pemadaman. Artinya keandalan atau reliability mencapai 100%. Juga resiliensi, artinya dia tahan terhadap bencana ataupun serangan-serangan, pengrusakan gitu ya, sabotase dan lain sebagainya. Karena kita bisa memonitor sistem-sistem itu selalu sehingga ketika ada gangguan bencana kita bisa segera tahu mana sistem yang terganggu, mana yang tidak, dan bisa secara efisien mengoperasikannya kembali.
Dan sensor-sensor itu dipasang, dihubungkan dengan jaringan informasi dan komunikasi atau teknologi informasi dan digital ke dalam suatu monitoring system yang juga melakukan aktif diagnostik. Jadi semua data dari monitoring system itu terkumpul di big data dan kita baik dengan algoritma tertentu atau artificial intelligence atau expert yang melihat parameter yang ada, itu melakukan diagnostik apakah komponen ini masih berjalan dengan baik atau apakah komponen ini sudah waktunya diperbaiki misalnya. Sehingga yang terjadi adalah self-healing. Ketika ada gangguan, komponen itu seperti bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena kita menyimpan sensor-sensor dan peralatan yang melakukan aksi langsung di level komponen. Dengan atau tanpa peran serta dari engineer atau operator. Dan ini semua adalah kontrol, pengendalian, komunikasi, dan big data. Jadi kita punya data seluruh komponen kelistrikan kita, sehingga kita bisa mengetahui ketika sistem itu bekerja dengan baik, ketika sistem itu menunjukkan peluang gangguan dan waktunya diganti. Sebelum terjadi gangguan yang menyebabkan listrik padam. Nah, juga termasuk ke dalam smart grid itu adalah pemanfaatan pembangkitan listrik berbahan bersumber energi terbarukan dan skalanya masif, misalnya large solar park, artinya panel surya dalam ukuran besar gitu ya. Kenapa ini membutuhkan integrasi yang sangat baik dengan teknologi informasi dan digital? Karena ada satu hal di pembangkit listrik energi baru terbarukan seperti matahari dan nanti juga angin, bahwa ketersediaannya tidak bisa diatur kontinu. Matahari bagaimanapun dia hanya ada di siang hari. Yang berbeda-beda juga, mungkin apalagi negara 4 musim terasa panjang atau pendeknya waktu dia bisa membangkitkan listrik. Kemudian kalau ada awan, misalkan kondisi berawan juga pembangkitan listrik berkurang. Dan kondisi awan yang lewat ini praktis tidak bisa dikendalikan oleh operator. Nah, jadi pembangkitan listrik skala besar itu adalah smart grid karena satu dia hijau, tapi yang kedua juga dia membutuhkan smart control agar dia bisa beroperasi dengan tetap baik. Kemudian juga tenaga angin, PLT Bayu atau PLT angin, sama seperti matahari, bahkan lebih lagi bahwa pembangkit listrik tenaga angin itu bersifat stokastik, karena matahari mungkin kita tahu bahwa siang ada, malam tidak ada, dan ketika ada awan sedikit berkurang. Tapi angin bisa sangat stokastik, bisa kadang-kadang keras, kadang-kadang tidak ada angin bertiup, dan bisa berubah dalam hitungan jam, bahkan menit. Besaran anginnya. Nah, ini digabungkan juga dengan bahwa semua terhubung dalam suatu jaringan komunikasi, yang artinya sisi sampingnya adalah bahwa kita harus mempunyai perhatian terhadap cyber security. Bagaimana agar sistem yang tersambung ini tidak kemudian dihack oleh orang jahat yang ingin mengganggu operasi sistem. Dan ini bukan hal yang tidak pernah terjadi. Di 2 tahun yang lalu, Ukraina sempat dihack power sistemnya sehingga mengalami blackout atau pemadaman skala besar. Nah, itu dari level korporasi. Dari level pengguna, banyak juga macam-macam smart grid ini yang terkait. Yang pertama adalah prosumer. Jadi prosumer ini produsen konsumer. Artinya ketika konsumen listrik yang kemudian memasang komponen-komponen smart grid di sini dalam bentuk panel surya atau fotovoltaik atau PV di rumahnya, sehingga dia kemudian bisa membangkitkan listrik, menjadi produsen. Makanya itu yang disebut prosumer. Dari sini datang dengan segala konsekuensinya tentu saja, bahwa sekali lagi meter
listrik tidak hanya konsumsi listrik rumah tersebut, tapi juga produksi listrik dari rumah tersebut. Dan ketika dia smart meter, sekali lagi hanya satu langkah sebelum memanfaatkan teknologi digital dan komunikasi, hingga menjadi meter yang fleksibel dan komplit, yang bisa menunjukkan banyak sekali data. Mungkin kalau kita bicara solar panel ke depan, tidak hanya kilowatt hours-nya, tapi mungkin suhu solar panelnya, bahkan kondisi solar panelnya, sehingga kita pun bisa melakukan diagnostik, misalkan monitoring, dan termasuk melakukan maintenance sebelum terjadi kerusakan. Dan tentu saja itu tidak terbatas di rumah tangga, bisa juga di bangunan komersil, yang atapnya juga bahkan lebih luas, untuk mulai memasang solar panel yang kemudian diintegrasikan dengan beban-beban listrik yang ada di bangunan itu. Jadi yang paling mudah misalnya kita mengintegrasikan bahwa ketika panel surya itu beroperasi maksimal di siang hari, disitulah misalkan beban-beban listrik yang fleksibel, yang tidak tergantung waktu tertentu, untuk kemudian diaktifkan. Jadi sebagai contoh misalkan kalau kita punya beban-beban berupa pompa-pompa air yang mengisi air ke penampung-penampung di atas menara, itu dimaksimalkan ketika matahari bersinar maksimal dan panel surya menghasilkan listrik yang maksimal. Nah, itu adalah proses bagaimana building menjadi lebih smart, tidak hanya dalam bentuk produksi listrik hijau, tetapi juga dalam bentuk efisiensinya. Dan tentu saja ketika kita bicara smart commercial building, tentu tidak salah kalau kita juga mengefektifkan penggunaan beban listrik di sini. Jadi bagaimana, karena percuma kita membangkitkan listrik dari matahari, tapi kita membuang-buang energi, misalkan karena ruangan kosong lampunya menyala, ruangan kosong AC-nya menyala. Nah, ini bisa diintegrasikan ke dalam bangunan pintar tersebut, bangunan pintar hijau tersebut, sehingga penggunaan listrik itu tidak hanya otomatis, tapi juga terkontrol dengan baik di smartphone kita. Kita tahu apa saja yang menyala, beban listrik apa yang menyala, di ruang yang mana, ada siapa di ruangan itu, apakah perlu dimatikan atau tidak, jam berapa mesti dimatikan, jam berapa dinyalakan, sehingga penggunaan listrik menjadi sangat-sangat efisien. Dan salah satu komponen utamanya tentu saja adalah smart meter. Jadi meteran yang mengambil hasil pengukuran dari listrik, arus tegangan, kilowatt hours, dan lain sebagainya, yang kemudian ditransmisikan dengan teknologi informasi digital ke dalam suatu digital equipment, yang kemudian juga bisa dengan algoritma tertentu tidak hanya diintegrasikan dengan smartphone atau ponsel pintar, tapi juga ada analisanya. Dari segi harga, dari segi penggunaan, perilaku pengguna, dan sebagainya. Jadi smart meter yang tidak hanya smart dalam mengukur penggunaan listrik, tetapi juga bahkan go beyond itu, bahkan lebih dari itu adalah bagaimana perilaku dari pengguna, yang aplikasinya bisa kemana-mana, mungkin bahkan lebih daripada sekedar listrik, karena kita bisa tahu perilaku orang. Kita tahu perilaku kapan orang misalkan menyalakan AC, kapan orang menyalakan lampu, kapan orang menonton TV, dan itu adalah suatu data yang sangat berharga, sangat berguna, yang berharga ketika kemudian mungkin bisa digunakan untuk hal-hal lain yang bermanfaat. Misalnya untuk menghemat penggunaan energi selanjutnya, atau untuk memberikan usulan beban alat-alat listrik seperti apa yang bisa dipakai dengan perilaku pengguna seperti itu. Smart appliances selain dari peralatannya sendiri, jadi lampu yang bisa berkomunikasi dengan smartphone kita melalui jaringan internet atau wifi misalkan, dan tapi juga yang sekali lagi dilengkapi oleh algoritma yang bahkan mampu membuat kita merencanakan penggunaan listrik saat ini atau ke depan berdasarkan yang sudah ada. Jadi tidak hanya kita secara manual mematikan atau menghidupkan peralatan listrik, tapi juga secara proaktif dia bisa memberikan saran atau tindakan sehingga
tujuan penggunaan listrik yang efisien tercapai, dan sekali lagi kalau kita mempunyai solar panel misalkan di atap rumah, kita juga bisa memanfaatkan sebesar-besarnya listrik yang dibangkitkan panel surya itu untuk kita gunakan ketika mataharinya bersinar. Dan salah satu hasilnya nanti adalah sebuah smart house, rumah pintar, di mana ada photovoltaic cell atau panel surya di atap rumah, kemudian ada mobil listrik, ada penyimpan energi, ada peralatan-peralatan yang hemat energi, lampunya LED, juga air conditioner, pemanas air, semua yang terkoneksi dan terhubung dengan algoritma tertentu, sehingga bisa memanfaatkan sebanyak mungkin pembangkit listrik dari energi baru, dan sedikit mungkin membuang-buang energi, misalkan dalam bentuk peralatan listrik yang menyala ketika tidak digunakan. Yang lain adalah microgrid. Jadi microgrid ini suatu sistem yang terpisah, biasanya di daerah-daerah terpencil, misalkan yang susah kita menyambungkan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi. Di situ kita bisa instalasikan panel surya misalkan, ditambah beberapa energi storage seperti baterai, kemudian beberapa komponen untuk backup. Sehingga desa ini bisa cukup energi listriknya dari pembangkitan di level lokal. Dan ini dimungkinkan juga dengan adanya komunikasi, misalkan dengan komunikasi ini, meskipun perusahaan listrik besar tidak mempunyai jaringan fisik kelistrikan langsung ke daerah-daerah terpencil, tapi dengan komunikasi yang intens dari peralatan ini yang misalnya dilengkapi dengan peralatan monitoring atau diagnostik atau peralatan yang melakukan maintenance dari peralatan ini, maka bisa diketahui tidak saja pembangkitan listriknya, operasionalnya, tetapi juga bagaimana si peralatan ini kondisinya. Jadi sebelum peralatan ini rusak, bisa segera misalkan dikirimkan operator atau teknisi dari kantor pusat membenarkan sehingga sistem di pedesaan ini tidak terganggu atau tidak sampai mati kelistrikannya. Berikutnya di level pengguna adalah smart mobility. Di sini kita bicara kendaraan listrik, kendaraan transportasi yang menggunakan listrik. Misalkan di sini dalam bentuk sepeda motor yang di-charge dari pembangkit listrik dari stasiun charging listrik yang mengisi baterai di sepeda motor ini. Nah, ini ketika kita bicara sepeda motor, tentu saja orang menginginkan ketenangan dalam penggunaannya, dan ya bukan cuma sepeda motor ya, tapi juga mobil listrik. Artinya di sini akan sangat intensif komunikasi antara beban dengan perilakunya. Jadi dari sisi baterai itu kita perlu mengetahui status baterainya, dan kita perlu mengetahui di mana baterai itu bisa di-charge, di rumah, di kantor, atau di stasiun, baik dalam bentuk di-charge dengan sambungan kabel listrik atau dengan pertukaran baterai. Dan sekali lagi, beban ini akan diintegrasikan dengan sistem komunikasi, sistem internet, sehingga tidak hanya penggunaan dalam bentuk fisiknya, kilowatt hour-nya, tetapi juga dalam kilometernya, di mana baterai itu, di mana beban ini berada, di mana beban ini bergerak, kemana, berapa jauh lagi, di mana mesti mengisi, apakah baterainya cukup, ketika berjalan dari titik A ke titik B, mana jalan yang paling efisien, dan semua direkam dalam server big data yang mengamati perilaku komponen dan perilaku pengguna. Lebih jauh lagi bahkan tidak berhenti di situ. Begitu semua monitoring ini terjadi, ketika beban smart mobility ini
terintegrasi dengan baik dengan smart grid, maka selanjutnya bisa digunakan self-driving e-car. Jadi kendaraan yang tidak ada drivernya sama sekali. Nah, di sini tentu saja teknologi yang terlibat semakin kompleks, mungkin ada sensor, komunikasi antara kendaraan dengan jalan, dengan batas-batas jalan, dan lain-lain yang memungkinkan tidak hanya operasional, tapi secara ekonomis misalkan juga pembayaran dan lain sebagainya bisa dilakukan dengan mudah, dengan internet atau fintech dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah sistem yang lebih lengkap dibanding yang klasik. Dalam smart grid tetap ada pembangkit listrik tenaga besar, pembangkit listrik besar yang semakin banyak mengakomodasi listrik energi baru terbarukan, jaringan transmisi distribusi, dan terutama beban-beban yang prosumer tadi, yang aktif, yang selain membangkitkan listrik, mereka juga punya komponen-komponen penyimpan energi atau komponen-komponen yang langsung mengkonsumsi energi listrik yang terhubung ke jaringan komunikasi, internet digital, dan bahkan bisa juga menunjukkan keberadaan beban itu dalam suatu area geografis. Jadi tidak hanya konsumsi listriknya, tidak hanya komunikasi datanya, tapi keberadaan fisiknya juga terintegrasi. Nah, ini komponen-komponen yang membentuk smart grid, dan tentu saja tidak hanya terbatas di sini, masih banyak lagi, tapi kurang lebih ini komponen-komponen utama yang ketika disatukan menjadi satu kesatuan yang membentuk smart grid. Terima kasih.